Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dimas di sini di channel Dimdims. Akhir-akhir ini Corsair emang banyak banget barang-barang baru yang mereka itu keluarkan, entah itu gaming peripheral ataupun part PC. Nah, kalau gaming peripheral itu gue baru nge-review sebuah headset gaming dari Corsair, Virtuoso RGB dengan konektivitas wireless. Terus ada keyboard K65 Mini RGB yang dimana itu keyboard dengan form factor 60%. Terus ada keyboard K70 TKL. Ya, jadi kalian bisa cek aja videonya ada di atas. Terus juga salah satu yang akan gue review sekarang itu adalah Corsair H100 RGB. Dan ini adalah video pertama gue untuk mereview sebuah I/O cooling dari Corsair. Yang sebelum-sebelumnya itu gue selalu bahas untuk gaming peripheralnya. Yang menurut gue ini adalah I/O cooling paling keren di kelasnya. Dan juga yang menurut gue paling murah juga di dalam jajaran I/O cooling Corsair. Nah, di sini kita akan bahas itu mulai dari desain, spesifikasi, RGB, dan juga performa untuk mendinginkan prosesor. Itu sedingin apa sih? Oke, sebelum kita melanjutkan videonya, kita intro dulu. Sebenarnya jajaran untuk I/O cooling dari Corsair itu ada banyak, apalagi yang model kayak gini, yaitu namanya bikin bingung ya buat kita pilih bagus tuh yang mana sih kayaknya. Karena I/O cooling dari Corsair ini itu rata-rata harganya mahal-mahal ya kan, harganya itu selalu di atas 2 jutaan, untuk kayak seri Hydro, Platinum, Elite, dan lain sebagainya. Jadi makanya jangan sampai salah pilih. Nah, kali ini Corsair mengeluarkan seri termurahnya, tapi nggak murahan juga loh ya. Yang menurut gue ini adalah pilihan I/O cooling yang paling worth it dari brand Corsair, yaitu H100 RGB. Oke, ya untuk seri ini dia memiliki beberapa pilihan untuk ukurannya, yaitu H55 dengan satu fan 120 mm, terus yang 2 fan, ada juga yang 3 fan dengan tipe itu adalah H150. Nah, balik lagi sama kebutuhan kalian. Ukurannya itu ada banyak banget untuk ukurannya. Jadi, oke. Kita langsung aja unboxing. Kita buka dulu boxnya ya. Nah, isinya itu ada sebuah manual book dan warantinya. Jadi kalau untuk manual booknya kalian ini agak unik ya, karena harus di-scan dulu untuk barcode-nya. Terus habis itu ada radiator berikut dengan tubing dan water pump-nya. Dia ini unik banget karena di bagian atasnya ini bisa dilepas yang berbahan akrilik. Bisa juga diputer-puter sesuai dengan keinginan kalian atau kebutuhan kalian itu kayak gimana. Dan juga logonya ini kalian bisa custom loh. Itu bisa custom logo-logonya itu. Jadi kalian bisa lepas pasang di bagian logonya ini. Yang menurut gue mungkin sesuaikan dengan tema dari PC kalian. Ingat ya, kalau beli I/O cooling itu pasti di bagian water block-nya itu sudah ada yang dinamakan thermal paste. Jadi nggak usah khawatir lagi kalau kalian itu nggak punya thermal paste. Di bagian water pump-nya itu ada 2 buah colokan untuk PWM. Dan juga untuk di water block-nya itu ada kabel RGB-nya. Nah, terus ada 2 fan RGB dengan ukuran 12 cm. Yang masing-masing fan itu memiliki satu kabel PWM, satu kabel RGB. Lalu ada soket untuk Intel dengan berbagai macam soket. Nah, itu jadi kalian sesuaiin aja sama kebutuhan kalian itu pakai soket Intel yang versi yang mana. Dan untuk AMD juga itu ada berbagai macam versi, cuman ini AMD cuma satu, yaitu untuk AM4 sampai ke bawah itu sama semuanya. Setelah itu ada beberapa baut untuk AMD dengan soket AM4, lalu ada baut untuk Intel, ada 4 buah pengait untuk di bagian atas, ada beberapa macam baut. Ada kabel PWM 2-in-1, jadi 2 fan tersebut bisa disambungin dijadiin satu kabel. Terus yang terakhir itu ada kabel RGB-nya. Kalau kita ngomongin soal radiatornya yang berukuran 240 mm atau bisa dipasang dengan 2 fan yang ukurannya itu 12 cm. Tubingnya ini sudah sleeve dan braided ya, jadi emang udah fleksibel banget buat ditekuk-tekuk. Tapi nggak usah khawatir, tubingnya ini kuat banget, nggak bakalan bocor kecuali kalian tarik-tarik. Nah, yang paling menariknya lagi, I/O cooling ini itu di bagian water pump-nya, desainnya menurut gua ini adalah desain yang keren banget ya. Di harga yang bisa dibilang cukup murah untuk I/O cooling 240 mm. Kita spill aja harga di awal ya. Harganya untuk I/O cooling H100 RGB ini dibanderol di harga 1,4 juta. Kalau yang 3 fan itu harganya 1,8. Gue pikir yang di atas 2 jutaan untuk 360 atau yang 240 mm itu 1,7. Ternyata jauh lebih murah. Cara pemasangan I/O cooling Corsair H100 RGB. Nah, itu yang pertama, kalian lepas terlebih dahulu bracket bawaan dari motherboard AMD kalau kalian pengguna AMD.
Tapi kalau Intel itu tinggal pasang bracket di bagian belakangnya aja. Terus yang kedua, pasang 4 baut untuk AMD atau soket AM4 yang sudah disediakannya. Lalu pasang di keempat sisinya. Terus yang ketiga, pasang 2 buah fan ke radiator dan tinggal dikencengin aja nih baut di masing-masing fan-nya. Yang keempat, sekarang kita pasang bagian kabel-kabelnya nih. Di sini ada 2 buah kabel, jadi untuk PWM fan dan untuk RGB. Jadi tinggal pasang aja itu menggunakan konektor fan yang tadi udah dijadiin satu. Yang kelima, setelah itu pasang kabel RGB-nya, yang dimana ada 3 buah kabel RGB yang harus kalian pasang. Jadi 2 itu untuk fan RGB, terus satunya lagi itu RGB untuk di bagian water pump-nya. Yang keenam, lalu kalian buka bracket yang ada di bagian water pump-nya ini. Itu caranya mudah banget, tinggal digeser aja. Karena gue menggunakan soket AMD atau AM4 itu seperti ini. Kayak yang ada di video. Yang ketujuh, pasang radiatornya tersebut ke bagian casing dan kencangkan aja baut-bautnya. Oke, yang terakhir, tinggal pasang water pump-nya ini ke bagian prosesor dan juga kaitkan baut di bagian atasnya ini. Dan yaudah, kalian tinggal pasang aja kabel PWM fan itu ke dalam sistem fan. Nah, setelah itu juga kabel bagian RGB-nya ke RGB header yang kalian gunakan pada motherboard masing-masing. Nah, RGB-nya pun ini terang banget dan kalian itu bisa custom RGB-nya lewat software iCUE ataupun bisa lewat software dari motherboard kalian. Tanpa software iCUE pun itu udah bisa connect. Nah, tadi adalah RGB yang dihasilkan oleh H100 dari Corsair, yang menurut gua sih ini clean dan juga soft banget. Nah, tampilan IO Cooling ini jangan pakai pikir panjang lagi kalau kalian pengen beli, ya apalagi peripheral kalian itu semuanya dari Corsair. Jadi enak ya kalau looknya itu satu brand semua. Untuk metode pengetesannya, di sini kita akan tes untuk di Cinebench R20 dan Realbench itu dengan 5 kali loop. Ya, spesifikasi yang kita gunakan itu adalah Ryzen 9 3900X yang jalan secara default dan juga di overclock 4,2 GHz 1,3 volt PBO aktif. RAM Corsair 4000 Hz ya, 16 GB. Terus kalau untuk motherboardnya Aorus Master X570, IO coolingnya Corsair H100 RGB, power supply Corsair CX650M, GPU RX 6800 dan casingnya itu dari Tecware Forge L. Nah, tadi adalah pengetesan kita terhadap IO cooling dari Corsair H100 RGB. Kesimpulannya untuk performa pendinginannya ini cukup memuaskan banget ya dengan ukuran 240 mm atau 2 fan. Ini cukup adem juga. Kalau kita bandingin sama stock cooling atau bisa dibilang fan bawaan dari prosesor, itu udah dipastikan jauh lebih panas, itu sekitar 10-13 derajat. Kalau ngomongin soal desainnya, ini paling cakep sih di kelasnya. Dan harganya itu bisa dibilang benar-benar wajar banget. Bagi kalian yang suka dengan channel ini, ya kalian bisa subscribe channel ini, like jika kalian suka dengan videonya, dan jangan lupa untuk share konten ini ke sosial media kalian, dan jangan lupa untuk tinggalin komentar di bawah. Oke, mungkin cukup sekian aja reviewnya. Gua pamit undur diri, gua Dimas, see you on the next video.